Oke Mas, lanjut. Berikutnya aku pengen tahu nih prospek ke depan terkait dengan peternakan sendiri. Terus gimana nanti kandang gesang ke depannya seperti apa? Oke, apa ya prospek ke depan untuk peternakan domba, kambing, baik tujuannya untuk pedaging maupun susu, saya pikir sangat terbuka lebar ya, karena memang kondisi saat ini kan dari pemerintah juga menyatakan, dari presiden, bahkan kondisi dunia memang lagi krisis pangan. Kita kan ibaratnya dengan usaha peternakan ini kan support untuk ya support untuk pengadaan pangan dari sisi pemenuhan protein hewani, ya, baik produk susu maupun dagingnya. Itu secara garis besarnya seperti itu, tapi secara skup kecilnya saja di lingkungan sekitar, ibaratnya kesadaran masyarakat untuk beternak agak sedikit berkurang ya, karena kondisi industrialisasi. Teman-teman yang masih muda usia 20-an, di bawah 30, di bawah 40 tahun belum tentu semuanya mau dan enjoy untuk mencoba merambah ke bisnis peternakan. Sementara jumlah populasi kita semakin bertambah, kebutuhan akan daging juga semakin bertambah. Gampangane Mas Daru, gampangane selama manusia itu masih makan daging, masih makan makanan ya terbuat dari bahan-bahan yang dari hasil pertanian maupun dari peternakan, ya prospeknya akan masih terbuka lebar gitu loh, daripada nanti kita harus apa-apa kebutuhan daging kita harus impor dan lain sebagainya. Yang penting kita kalau bisa mencukupi dari kebutuhan domestik kita sendiri kan akan lebih bagus seperti itu. Sama yang kedua, kesadaran untuk memenuhi syariat agama gitu kan. Anak yang lahir kan harus segera diakikohkan. Akikoh kan tidak tergantikan, nggak bisa kan akikoh digantikan dengan uang gitu, nggak bisa. Walaupun ya wujudnya memang uang, tapi kan harus dibelikan, disembelihkan dalam bentuk kambing maupun domba. Nggak ada hewan lain yang bisa menggantikan posisi itu. Kalau untuk pemenuhan kebutuhan protein hewani mungkin ada produk substitusinya, tapi kalau untuk akikoh itu, syariat keagamaan itu, akikoh maupun kurban itu kan tidak bisa digantikan dengan hewan lain. Kalau akikoh terutama lebih spesifik lagi, harus kambing atau domba. Kalau kurban mungkin bisa ke sapi, kambing, domba gitu kan, kerbau juga mungkin masih boleh gitu kan. Tapi kalau untuk akikoh kan tetap kambing, domba. Dulu mungkin waktu saya kecil, kesadaran masyarakat untuk segera mengakikohkan anaknya yang lahir itu masih masih rendah. Saya ingat kok waktu dulu, kalau nggak salah bapak ibu saya ngakikohin saya itu setelah saya masuk usia kuliah, baru diakikoh, ibaratnya sambil tasyak syukuran lulus kuliah atau apa kalau nggak salah dulu. Itu seperti itu. Nah, kalau untuk ya apa lagi tadi? Kandang gesang ke depannya nih. Kandang gesang ke depannya ya, saya berharap ini memang saya mulai breedingnya, ternaknya itu 1 tahun ini. Dulu startnya memang di akhir Agustus gitu ya, pertengahan Agustus, akhir Agustus. Saya berharap kedepannya juga, ini memang 1 tahun pertama kita belum merasakan hasilnya yang luar biasa, enggak gitu kan. Ini hanya sekedar mungkin hanya nutup modal awal sama biaya operasional lah. Ketika nanti menginjak di atas 2 tahun itu baru kita bisa membicarakan profit atau enggaknya. Makanya sekarang itu memang benar-benar 1 tahun pertama menginjak tahun kedua itu kayak semacam seleksi alam, mana yang bisa bertahan, mana yang harus berhenti ya. Berhenti karena
keadaan gitu kan. Tapi kita tetap harus memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Sebenarnya ternak itu kan nggak cuman dari sisi sisi jualan ternaknya. Kalau teman-teman bisa mengoptimalkan misalnya surplus dari bank pakan bisa jualan pakan gitu kan. Kalau misalnya nanti masuk musim penghujan ketika rumputnya dipanen, batang rumputnya yang tua itu bisa dijual dalam bentuk bibit rumput. Kalau terus yang lainnya kalau bisa memaksimalkan kotorannya juga bisa jual dalam bentuk kotoran mentah maupun yang sudah difermentasi jadi pupuk gitu. Tapi memang yang kita jalani di sini dulu sempat jualan bibit rumput waktu dulu surplus karena populasinya masih belum banyak, kita sempat surplus pakan rumput, jadi batangnya itu sebagian kita jual, jadi yang kita buat pakan itu hanya daun dan batang bagian atas saja yang kita chopper. Tapi kalau sekarang karena jumlah populasi sama lahannya, karena ada sedikit kendala, lahan yang awal itu ternyata statusnya mau dijual, jadi produktivitasnya turun, jadi sekarang nggak bisa jualan bibit rumputnya gitu kan. Nah, selain itu juga teman-teman kalau breeding diusahakan juga sekaligus bisa untuk trading. Kalau misalnya teman-teman kulaan kambing domba katakanlah doroan usi harga 1 juta lah, ketika dipelihara beberapa bulan mulai gunting beranak dijual sudah laku udah ada untungnya, ya jual nggak apa-apa. Nanti kita beli doroan domba betina doroan lagi untuk kita kawinkan, kita dilanjutkan untuk ternak boleh, dijual juga boleh gitu kan. Terus jangan lupa momen Idul Adha itu jangan sampai dilewatkan, karena ibaratnya keuntungan satu periode Idul Adha ketika kita bisa menjual katakanlah berapa puluh ekor, insya Allah itu akan nutup biaya operasional juga. Walaupun kalau untuk di awal-awal karena kita bibit domba jantannya itu masih ngambil dari luar, mungkin keuntungannya belum banyak. Tapi kalau nanti kita bisa melepaskan menjual domba untuk kurban itu dari hasil ternak sendiri, dari hasil breeding sendiri, insya Allah keuntungannya juga akan lebih banyak. Karena 1 ekor domba bakalan jantan itu sekarang yang usianya udah 6 bulan 7 bulan 5, 6, 7 bulan itu ya kurang lebih 1 juta lebih, 1 juta 100 1 juta 200. Nah, ketika kita bisa memangkas biaya untuk beli itu kan 1 jutanya bisa jadi keuntungan kita. Ya nggak aja kita pakannya nambah, karena memang pemeliharaannya lebih lama ya, katakanlah setahun gitu. Kalau hanya dengan pakan yang 1 tahun, mungkin yang pakan khusus penggemukannya cukup di 2-3 bulan terakhir menjelang Idul Adha. Kalau untuk hariannya ya pakan yang breeding ini saja udah cukup gitu loh. Sekarang berarti untuk kurang lebih 46 sampai 50 ekor ini kira-kira kebutuhan satu harinya itu berapa Mas untuk pakannya? Berapa tong maksudnya? Kalau berapa tongnya kurang lebih 1 tong ya kalau untuk 46, karena kan kita tidak terlalu banyak memberikan pakan. Beda dengan kemarin waktu ada stok jantan-jantan untuk kurban itu kita sehari bisa 2 tong pakan silasenya saja 2 tong. Ukuran 150 liter. Nah, kalau yang 120 liter 1 tong nambah sedikit, tapi kalau untuk yang 150 liter kayaknya pas tuh untuk 1 hari. Pakan 3 kali ya, kita di kandang sini sudah terbiasa dengan pemberian pakan 3 kali, pagi jam 8, setengah 8, jam 8, terus siang itu sekitar jam 12, setengah 1 lah, setengah 1, terus nanti sore ya menjelang asar lah, atau pas azan asar jam 3 atau kadang jam 4 sore gitu. Oke, itu untuk bank pakan. Terus masalah penjualan nih Mas nih. Ayo toh. Gimana nih cara dari kandang gesang untuk
menjual domba-dombanya nih? Apakah ke pasar atau gimana? Kalau sekarang kan untuk ngambil otomatis karena akhir-akhir ini sedang ramai PMK, mungkin saya yakin semua peternak breeding juga menghindari untuk beli di pasar. Gimana nih Mas? Kalau penjualan yang sudah kita lakukan, kita nggak jual ke pasar ya, kita nggak jual ke pasar hewan, kita pasarkan dengan cara online menggunakan sosial media, baik itu Facebook, terutama Facebook sih yang paling mudah karena banyak banget teman-teman kalau misalnya buka grup Facebook tentang ternak kambing domba itu setiap kabupaten pasti ada gitu kan. Nah, saya memasarkannya itu baik untuk kurban maupun di luar kurban itu ya di Facebook paling mudah. Kita foto, kita video, kita posting ditambahi dengan bahasa-bahasa yang kira-kira menarik untuk calon pembeli buat datang. Jangan lupa terus dikasih link WA. Jadi lebih mudah ketika kita hanya mencantumkan nomor, kadang orang males untuk ngetik ulang untuk terus WA. Kalau kita sudah bikin link WA kan tinggal klik, udah otomatis langsung masuk ke WA untuk menghubungi kita. Rekor tercepat kemarin misalnya hari ini sore saya posting, besok siangnya sudah diambil sama pembeli. Karena memang ya selain ya kita memanfaatkan sosial media sama kondisi dombanya yang menarik untuk dijual atau bagi peternak lain untuk membeli, karena domba baru bunting pertama, anak pertama, tapi ambing susunya hampir sekelas kambing perah. Jenis kambing Kemarin domba Wonosobo. domba Wonosobo itu ya sudah crossingan antara Merino atau Texel dengan domba lokal yang ada di Indonesia. Makanya dia disebutnya domba Wonosobo karena pada waktu itu yang banyak mengembangbiakan di daerah Wonosobo, daerah dingin. Di sini berarti ada beberapa jenis. Apa aja nih Mas domba di sini? Domba sayur semua sih sebenarnya, bukan beberapa jenis ya, tapi ada yang crossingan yang lebih spesifik, kayak yang ini di belakang ini crossingan yang jantan ini, yang belakangnya Mas Daru ini, yang bertanduk ini crossingan Maskotnya nih. crossingan Garut dengan betinanya Garut, jantannya Dorper full blood. Nah, sebutnya F1 Dorper. Terus ini ada satu yang dicukur lagi minum, itu Merino betina. Terus yang di belakang sana ada pejantan F1 Awasi. Awasi itu juga crossingan full blood Awasi dengan betina Garut, sama ada cross texelnya. Kalau yang cross texelnya sudah jadi domba komposit lah, itu sebenarnya udah domba lokal, nggak tahu kita tetuanya dulu apa. Kalau ini dari peternakan besar masih terrekord pejantannya apa, betinanya apa. Kalau yang lainnya ya domba sayur lah, domba priangan, ekor tipis. Teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, sobat ternak perhatikan, Mas Sami ini termasuk kategori yang menurut saya dia memahami terkait dengan hal-hal terkait peternakan. Dari segi ditanya nutrisi pakan atau makanan domba atau kambing, dia paham. Terkait dengan jenis-jenis kambing bagus atau domba yang bagus seperti apa, Mas Sami juga paham. Ini gimana nih Mas? Belajarnya ini dari mana nih? Belajarnya itu semuanya ya autodidak, yang nggak cuma autodidak sih. Dulu sempat ikut pelatihan yang saya sampaikan tadi pernah di 78 Farm, tapi terus kemudian kita mendalaminya lewat ya konten YouTube. Sekarang teman-teman bisa mengakses info terkait peternakan itu di YouTube maupun di Facebook. Nah, itu juga terus kita tergabung dalam grup WA yang fokus membahas ternak kambing domba, baik di HPDKI, Himpunan Peternak Domba Kambing. Saya tergabung di HPDKI Sukoharjo, sama ada beberapa grup yang membahas khusus ternak kambing domba, baik itu yang sifatnya lokal, anggotanya hanya satu kawasan, maupun yang sifatnya
secara satu Indonesia tergabung di situ semua, saya gabung itu. Kita lanjut ke saran dari owner kandang Sang nih, ke teman-teman yang mau terjun ke dunia ternak kambing atau domba. Seperti apa saran dari Mas Sami Ridwan ini? Iya, kalau ngasih saran sebenarnya kayaknya belum pas juga lah ya. Saran sesama pemula lah, mungkin ya buat yang belum memulai sama sekali mungkin ada baiknya mulailah dengan jumlah yang kecil dulu, dari misalnya 5 indukan 1 pejantan atau 10 indukan 1 pejantan. Nah, terus biar enggak repot di pakan juga, silakan teman-teman tanam pakan dulu gitu kan. Mau semurah-murahnya pakan kering tetap lebih murah ketika teman-teman bisa nanam rumput, apalagi kalau misalnya teman-teman sudah punya lahannya sendiri gitu kan, nggak usah nyewa, itu akan jauh memangkas biaya pakan gitu kan. Terus satu lagi nih, saya dulu sempat ini ya beli domba bunting. Nah, ketika kita beli domba bunting itu kalau misalnya nggak dipastikan menggunakan USG, banyak beberapa yang tidak bunting. Jadi teman-teman kalau bisa mau mulai dengan jumlah sedikit, itu pun harus ada pejantannya biar kita nggak rugi waktu sama rugi pakan lah. Berarti kita sudah menunggu katanya bunting, apalagi beli dari pasar gitu kan, bunting, ternyata setelah kita pelihara 5 bulan kok belum beranak juga, berarti kan dari awal memang belum bunting gitu kan. Ketika teman-teman punya pejantan 1 ekor saja gitu kan, insya Allah ya pasti bunting lah ketika domba itu atau kambing itu nggak majer ya. Kalau misalnya dia normal-normal aja, ketika ada pejantan ya pasti bunting gitu. Terus apa lagi ya? Ya jangan lupa tetap harus ini, update pengetahuan tentang ternak kambing domba itu, baik di media sosial, tapi lebih baik kalau misalnya teman-teman bisa bersilaturahmi dengan senior yang lebih awal beternak. Silahkan bersilaturahmi, tanyakan kendalanya apa dan lain sebagainya, yang pahit-pahitnya, jangan cuma yang manis-manisnya aja gitu kan. Karena di sini sendiri saya ya juga belum begitu dibilang sudah mapan, belum. Ini masih tahap awal dalam merintis peternakan kambing domba. Masih banyak angan-angan yang ingin diwujudkan, tapi memang harus berproses perlahan-lahan saja, jangan terus modal nekat tok, tapi memang harus ada pengetahuan dan ya itu tadi pakan dan lain sebagainya. Ngarite ragu nganggo mobile banking terus ya. Karena ngarit dengan mobile banking nanti lama-lama Anda jengking. Oke, ngarit dengan mobile banking lama-lama bikin jengking ya kan. Aduh, karena saya nggak kebayang ini gimana peternak yang nek gak modal bagoran gitu. Waduh, itu apalagi di zaman sekarang kan cari duit susah ya kan. Apa-apa sekarang mahal ya kan. Uang 100.000 dulu mungkin berarti, sekarang kelihatannya waduh. Sekarang bahkan dengan mau buat menyediakan pakan sendiri, beli bensin beli bensin pakai jerigen itu aja di beberapa pom bensin untuk menghidupin mesin chopper. Kita kan otomatis butuh mesin chopper untuk mengolah pakan. Itu kadang nggak boleh kita beli bensin jerigenan. Masa kita ke pom bensin bawa mesin chopper. itu salah satu kendala juga sekarang nih. Karena di saat semua mahal, termasuk ada wacana kenaikan BBM, ternyata juga ngaruh juga ke peternak. Kita susah untuk mendapatkan bensin hanya sekedar untuk menghidupkan mesin chopper, bukan untuk jualan bensin gitu kan. Jualan lewat media sosial. Ya kan.
punya channel YouTube namanya Kandang Gesang. Gesang, kandang spasi gesang. Ya kan? Jualan lewat itu, belajarnya lewat YouTube. Berarti kan dengan kata lain sekarang tuh dunia media sosial itu impactnya kan kemana-mana ya kan, ke ternak, ke pendidikan, edukasi, bahkan jual beli. Nah, terkait dengan hal itu Mas, mau buka website? Belum, kayaknya yang lebih mudah diakses itu masih sosial media. Kita nggak ribet-ribet bikin platform sendiri gitu. Kita sudah memanfaatkan platform yang sudah ada, tinggal kita bikin usernya sendiri yang kita kelola gitu kan. Kayaknya itu lebih praktis daripada bikin website. Tapi kalau ke depan peternakannya semakin besar dan lain sebagainya, buka website sendiri pun ya nggak masalah gitu kan, karena di website nanti bisa bisa ditampilkan produk-produknya, jualannya masing-masing di menu websitenya. Tapi kayaknya mending sosial media dulu deh, yang lebih gampang, platformnya sudah semua orang pasti tahu gitu kan, apalagi YouTube, Facebook, TikTok. Instagram. Dan perlu teman-teman ketahui nih, Mas Sami ini memberdayakan salah satu masyarakat sekitar untuk dijadikan rewang atau pekerja di kandang ini, karena Mas Sami setiap harinya kan mobilitasnya nggak di kandang. Jadi dia ini sifatnya untuk investasi saja, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya pendapatan dari investasi ini lebih besar daripada apa yang didapatkan tiap bulannya ya. Semoga kedepannya gitu kan. Kita kan merintis dari nol dulu, dari kecil dulu, terus satu lagi gitu kan, ibaratnya kan usaha, namanya juga orang usaha kan pasti otomatis akan memberdayakan setidaknya, walaupun hanya baru satu orang, tapi kita kan sudah berusaha menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Walaupun kita juga memberikan upahnya juga belum yang sekelas UMR, belum lah, tapi insya Allah kalau layak untuk, lagian juga kita juga nggak memaksa ya. Memang kita waktu itu memang ABK kami Pak Parno memang dari awal juga tidak ada pekerjaan tetap karena kondisi pandemi kan. Ya sudah, kita coba tawarkan dan ternyata beliaunya mau, ya itulah win-win solution gitu. Ketika kita nggak ada waktu dan tenaga untuk mengelola kandang, karena kita masih ada pekerjaan lain yang nggak bisa ditinggalkan, ya silahkan rekrut tenaga di sekitar. Teman-teman bisa atur sendiri lah, mau full time atau sifatnya pocoan. Jadi kalau pocoan itu misalnya teman-teman bisa ngasih pakannya sendiri, tapi untuk ngaritnya nggak bisa sendiri. Nah silahkan, kalau misalnya pas ngarit teman-teman nyari tenaga untuk ngarit misalnya 2-3 hari, tapi ngaritnya dipastikan di lahan bang pakan loh ya. Kalau ngarit liar di sawah-sawah, tak pikir mau ngarit 2-3 hari juga nggak akan cukup untuk pakan ternak gitu. Tapi ketika teman-teman sudah punya bang pakan sendiri, ngarit 2-3 hari terus dicoper, insya Allah itu ya akan cukup untuk ngasih pakan katakanlah seminggu, 2 minggu, atau syukur-syukur 1 bulan gitu kan. Jadi teman-teman tinggal ngasih pakannya. Kalau misalnya punya pekerjaan ya pagi sebelum berangkat kerja, terus nanti sore setelah pulang kerja, silahkan, nggak apa-apa gitu kan. Toh kambing domba juga akan mengikuti pola makan dari majikannya. Tapi kalau yang saya aplikasikan di kandang, karena saya memang kondisi tempat kerjanya di Jogja, sementara kandang di Sukoharjo, Jawa Tengah, tidak memungkinkan untuk ngasih pakan pagi maupun sore. Kalau pagi juga mosok yo bar subuh ngasih pakan kan yo jaraknya terlalu jauh. Nanti kalau misalnya terus ngasih pakannya setelah pulang kerja, itu nyampe rumah juga sudah habis maghrib baru ngasih pakan, itu kan jaraknya terlalu jauh. Jadi saya memilih untuk membayar tenaga
harian gitu. Mulai usaha waktu pandemi, ya kan, memutuskan pindah dari Jakarta ke Jawa Tengah Jawa maupun Tengah, Jogja. kaki di Solo, ya kan. Ada penolakan dari keluarga, Mas? Penolakan ya sempet sih, awalnya dulu dari orang tua sendiri juga memperingatkan gitu kan, apa yo koyo iso gitu kan, mbok wis rasah wae ternak ki yo repot dan lain sebagainya, tapi tidak serta merta terus ditolak mentah-mentah juga enggak gitu, hanya sekedar menyampaikan pendapat unek-unek gitu kan. Tapi kan kita harus membuktikan apa yang sudah kita mulai, tetap harus kita telateni gitu. Kita buktikan ke, oh ternyata ternak kambing domba ada hasilnya kok gitu kan. Ya kita harus bisa membuktikan itu, setidaknya ya terbukti. Dari pembuktian kecilnya adalah ketika kita bisa jual produk selain kambing domba. Saya pernah jual bibit rumput kemarin. Oh lo ini lo bibit rumput aja ternyata bisa dijual gitu kan, buat bayar tenaga hariannya, anak kandangnya, bahkan memberikan tambahan lah. Selain upah hariannya, kita ada tambahan ketika dapat orderan bibit rumput. Terus waktu Idul Adha gitu kan, ternyata juga walaupun kita nggak bisa jual ke tetangga kiri kanan, tapi ternyata banyak kok orang yang tidak kita kenal datang ke kandang kita karena melihat iklan kita di Facebook. Bahkan untuk Idul Adha tahun ini kemarin aja, hamin 10 hari atau hamin seminggu itu saya sudah sold out semua. Domba jantan yang sudah memenuhi syarat untuk kurban itu sudah terbooking semua gitu, tinggal nunggu pelunasan dan pengiriman saja. Bahkan kemarin sempat ngambil 3 ekor dari teman sesama peternak juga, untuk memenuhi orderan yang masuk gitu. Nah, buktinya Kurang stok ya berarti. Iya, ya walaupun masih skala kecil ya, skala rumah tangga. Kemarin kita juga belum banyak jual. Kemarin tuh baru 21 lah, 21 ekor. 21 ekor di saat momen Idul Adha, biasa harga 1,5-2 juta, bisa 1,5 sampai 2 kali lipatnya, ya kan. Tinggal kali aja nih, ya kan. Ya, lah kan namanya juga Idul Adha itu kan hari rayanya buat para teman-teman peternak. Ibaratnya kita bisa jual domba dengan harga 2,5 ke atas gitu kan. Yang biasanya kalau mungkin hari biasa di bawah 2,5 kita bisa minimal 2.500.000. Kemarin rekor di sini termahal itu baru 4.250.000. Berat Berat 30 kilo lebih. Oh, kalau yang 4.250.000 itu kurang lebih 50 kilo lebih. 50 kilo. 50 kilo itu kalau domba nanti akan ketemu karkasnya ya. Karkas itu daging sama ya tulang-tulang gitu, tapi udah bersih dari jeroan sama kulit. Itu kurang lebih ya 50, di angka 48 sampai 50%. Jadi kalau bobot 50 mungkin kita dapat daging dan ya bagian bersihnya di luar kotoran itu sudah di angka 25-26 kilo. Terus nih kan banyak nih pohon pisang di sekitar kita nih, ya kan. Kalau teman-teman pengen tahu nih dukanya para peternak, di dalamnya itu ada banyak bangkai, ya kan? Kuburan cempe atau domba dewasa yang meninggal karena sudah tua atau semacamnya lah, apa ya kan? kena sakit. Itu sedikit review di kandang gesang, teman-teman. Nanti alamat lengkapnya di mana, Mas? Alamat lengkapnya itu di Desa Gedongan, RT 2 RW 4, Kecamatan Babi, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Nah, teman-teman kalau mau main monggo silahkan, bisa, udah ada di Google Map juga kok, kandang gesang. Kandang gesang. Nanti insya Allah
nyampe, kalau enggak ya nyasar 1 gang 2 gang lah. Nomor HP-nya mau disebutin? Siapa tahu ada ini. Monggo silakan 0818-0251-9484 nanti biar dimasukin di deskripsi grup. Nanti kita masukin ke deskripsi Deskripsi YouTube, deskripsi channel YouTube-nya YouTube. Berkah Gusti ya kan. Yoi. Nanti sama sekalian thumbnailnya untuk kandang gesang. Oke teman-teman, begitu sedikit review jalan-jalannya Berkah Gusti di kandang gesang. Jauh nih ke Semen, dari Semen ke Baki kurang lebih 1 jam karena tadi ada urusan bisnis terkait dengan pupuk ya kan. Waduh, pupuk buat bang pakannya, sekalian main, sekalian silaturahmi. Semoga teman-teman semua yang pengen beternak siapkan mental, siapkan uang, siapkan tenaga dan juga pikiran, jangan takut untuk melangkah ya, memulai dari sedikit, kenapa enggak ya Mas ya? Iya, kalau enggak kita coba mulai hanya sekedar angan-angan ya nggak akan ketahuan ada hasilnya atau enggak gitu kan. Dulu gamblingnya juga ada uang dingin ya dulu itu uang dingin gitu kan. Kalau sekarang mungkin akan jadi uang panas gitu kan. Dulu pikiran mana nih uang ini mau dipakai untuk ganti mobil atau untuk usaha gitu kan. Kalau ganti mobil dipastikan dalam waktu 1 tahun 2 tahun akan susut nilainya, harga jual mobilnya akan susut. Tapi kalau untuk usaha kemungkinannya masih ada 3, mau untung atau impas atau rugi ya. Akhirnya kita memilih untuk cobalah buat usaha gitu kan, daripada hanya menjadi aset tidak tetap yang nilainya semakin tahun akan semakin mengalami penyusutan. Itu aja. Oke teman-teman, gitu, selamat mencoba. Kalau pengen ada yang mencoba, semoga informasi ini sedikit memberi gambaran buat teman-teman semua, sobat ternak semua, atau yang mau baru terjun ke dunia gelapnya peternakan. Itu sampai jumpa, sehat selalu, jangan lupa like, share, subscribe, and comment. Berkah Gusti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.